Waduh, dan nih San, ini tajam-tajam ya alatnya San ya. Ini kayak kalau kamu ketemu rampok, kamu bisa bela diri nih. Alat ini nih, yang tajam-tajam ini, dua ini, tek-tek. Ini kita sebutnya dalam bahasa Indonesia ya, adalah sonde. Sonde. Dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau misalkan kamu perhatiin nih, Sat, ya. Ini tuh ada satu sonde yang bentuknya kayak lurus segini ujungnya, ya kan? Cuman ada satu sonde lagi yang bentuknya itu kayak gini, kayak pisang gini ya kan? Ya enggak? Kayak ada kurvanya, ada curve-nya gitu. Nah, ini adalah dua-duanya adalah sonde, cuma mereka ada namanya masing-masing karena mereka itu bentuknya beda. Ya. Kalau yang ini Ihsan, tadi aku bilang bentuk blade-nya atau bentuk ujungnya itu lurus. Oleh karena itu yang ini kita sebut sebagai sonde lurus. Berarti kalau yang ini, kalau mau tahu namanya berarti kita mesti lihat dong bentuknya seperti apa. Kalau kamu lihat ini bentuknya kayak seperti apa kira-kira Sat? Bengkok. Bengkok ya, tapi masa sonde bengkok kan gak enak. Iya sih, emang melengkung ya. Kamu pernah merhatiin kayak ini nggak? Bulan-bulan yang kayak di film-film. Bulan, moon yang di film. Iya. Yang di film kelihatannya kayak pisang. Kadang-kadang kalau bukan bulan purnama kan kelihatannya kayak pisang gini kan ya? Kayak pisang lagi. Iya nggak sih? Iya. Bulan apa sih namanya? Bulan sabit ya? Iya kan? Iya, bulan sabit. Nah, oleh karena itu, sonde seperti ini itu namanya adalah sonde half moon. Half moon. Half itu artinya setengah. Moon itu artinya kan bulan. Berarti dia bentuknya kelihatannya kayak bulan yang belum bulan purnama. Bulan yang belum sempurna. Makanya ini namanya sonde half moon. Ya. Nah, fungsinya apa sih ini dua? Seperti yang tadi aku bilang, Ihsan. Alat-alat kedokteran gigi itu fungsinya macam-macam. Cuma di sini aku kasih tahu kamu fungsi yang generalnya aja. Fungsi umumnya. Ya. Misalnya nih kita ada gigi nih. Terus misal, let's say gigi taring ini ya. Misal gigi taring tadi ini ada defeknya, hitam ya. Yaitu ada kelainannya. Sonde itu fungsinya adalah untuk pertama-tama kita haluskan ke permukaan gigi supaya kita bisa merasakan tekstur permukaan gigi ya. Tekstur itu artinya apa sih bahasa Indonesia? Tekstur ya. Kayak surface-nya itu rasanya masih kasar atau halus sih. Kenapa kita perlu meraba permukaan gigi untuk melihat tekstur? Well, karena kalau permukaan gigi yang sehat, Ihsan, dia itu teksturnya halus atau smooth. Jadi kita kalau lagi ngeraba pakai sonde pelan-pelan tuh kayak dia smooth tekstur permukaan giginya. Cuman kalau misalnya kita udah ketemu sesuatu defek, kok tiba-tiba kasar sih? Nah, itu fungsinya sonde, yaitu untuk meraba permukaan gigi, ya, supaya kita lihat gitu kayak ini permukaan teksturnya kasar atau halus. Karena dengan mengetahui permukaan itu kasar atau halus, kita tahu ini permukaan sehat apa enggak sih? Ini ada defek atau enggak sih? Kalau permukaan enamelnya halus gitu, dia itu sehat, gigi normal. Cuman kalau tiba-tiba kamu lagi pakai sonde nih, terus kamu lagi ngeraba gigi, tiba-tiba kok ada yang kasar nih. Itu mungkin ada suatu defek di situ, ada suatu kelainan di situ. Dan mungkin kalian bertanya gitu ya, kenapa Kak susah-susah mesti pakai sonde, terus kita mesti raba-raba gigi, padahal kan udah jelas gitu ya, ini hitam berarti ini bolong, kalau ini putih berarti ini sehat. Kan pertanyaan gitu kan, kenapa susah-susah? Padahal kita secara vision udah bisa melihat. Ya. Kenapa perlu susah-susah adalah karena ini nih, kadang-kadang defek gigi itu nggak sejelas itu kelihatan. Ya. Kadang-kadang warna antara defek
sama warna antara gigi normal itu susah untuk kita tentukan gitu, karena mirip warnanya. Misal aku kasih contoh kamu, ini aku udah sempat searching nih ya. Nih, kayak gini nih, San. Gambar kayak gini nih. Iya. Ini tuh defek loh. Ini tuh defek loh. Ya. Cuma putih kapur gitu. Dan kadang-kadang malah putih kapurnya itu nggak so-obvious itu, Isan. Kadang-kadang sangat amat kayak abu-abu gitu. Ini tuh defek atau enggak. Dan untuk mengetahui apakah ini sebuah defek yang mesti kita treat, atau apakah ini sebuah defek yang misal udah sembuh, itu adalah kita pakai sonde. Jadi kita, semoga laptop gue nggak rusak ya. Ini kita mesti raba permukaan giginya, oh yang ini halus, berarti ini nggak ada defek. Ini kok kasar ya? Wah ini kasar, berarti ini ada defek nih kayaknya. Dan defeknya aktif nih kayaknya. Aktif itu maksudnya defeknya itu masih hidup. Soalnya nanti kamu kalau kamu belajar FKG, nanti ada saat-saat kamu akan tahu kalau misalnya ada karies aktif dan karies non-aktif. Ya. Dan karies non-aktif adalah karies yang udah mati, atau gigi berlubang, atau defek yang udah mati. Jadi udah nggak berprogres lagi, udah nggak hidup lagi. Gitu. Dan karies yang aktif adalah karies yang masih hidup bakterinya, masih bisa membesar, itu lubangnya. Dan cara kita tahu apakah itu let's say karies aktif yang perlu kita heal, atau kita perlu cure, atau kita perlu sembuhin, atau apakah itu hanya sekedar karies yang sudah non-aktif, yang udah jinak, yang udah sembuh, ya kita pakai tekstur, pakai sonde, ya. Udah ngerti belum, Benny Pendes? Isan udah ngerti belum? Sonde. Udah, Kak. Coba sonde buat apa, San? Sondek itu digunakan untuk meraba permukaan gigi. Tujuan untuk meraba permukaan gigi itu untuk mengetahui tekstur-tekstur gigi yang sehat atau enggak. Ketika gigi itu sehat, maka teksturnya itu halus, dan ketika gigi itu tidak sehat, maka teksturnya kasar, yang dimana dicurigai terdapat defek. Defek tersebut, mengapa mengetahui defek? Karena defek ada bermacam-macam yang warnanya bisa sama dengan gigi tersebut. Ya, kadang-kadang ada warnanya, ada yang mirip-mirip. Dan ini, oh ya, BTW, nanti kalian bakal belajar ini ketika blok konservasi sih. Cuman aku mau ngasih tahu aja supaya kalian nggak salah paham. Pakai sonde itu, meraba-raba defek itu biasanya untuk email yang masih utuh. Kayak gini. Kayak gini. Cuma kalau misalkan kalian ketemu lubang gigi yang kayak udah kelihatan jelas ini kayak udah defek, udah berlubang, kayak udah hancur, itu udah nggak perlu kalian raba-raba lagi gitu loh. Ya, kembali lagi, mungkin kalau ada Benny Pendes yang angkatan atas nih yang mau ngebantu aku, apakah aku ada salah atau enggak, silahkan tulis di comment section ya, supaya aku nyampein informasinya nih nggak misleading. Oke. By the way, satu lagi mengenai sonde ya. Tahu nggak bahasa Inggrisnya sonde apa? Beli, nggak tahu. Bukan ya. Bahasa Inggrisnya sonde itu explorer. Explorer. Dora the Explorer. Okay. Kenapa dia dinamakan explorer? Ya? Dia dinamakan explorer karena tadi kita kalau misalkan lagi ngeraba-raba permukaan gigi gini, kita lagi ngapain? Kita sedang menjelajah. Kita sedang nge-explore gigi nih. Kita lagi menjelajah gigi nih untuk melihat yang mana sih permukaannya yang kasar, yang mana sih permukaannya halus. Oleh karena itu namanya explorer, Isan. Ya. Nah, semoga laptop gue baru sip. Kayak gitu, ya. Itu namanya kenapa explorer. Dan ini di bawah ada yang tanya tadi, karena ada nggak bedanya fungsi sonde lurus sama half moon, Kak? Mungkin nanti kalian belajar itu kalau udah masuk FKG aja ya. Soalnya seperti yang tadi aku bilang, fungsi alat itu sebenarnya macam-macam gitu. Dan kadang-kadang ada yang fungsinya kalian tahu ketika kalian udah koas atau kalian udah advance gitu. Tapi sementara menurut aku pemahaman seperti itu udah cukup bagus gitu untuk kalian ketahui. Halo Benny Pendes,
Kayaknya aku akan sering-sering ngadain Instagram Live di mana aku ngajar materi FKG seperti ini, khususnya untuk mahasiswa baru. Ini akan berlangsung sekitar 28 hari dari tanggal 5 Juli. Jadi kalau kalian mau belajar bareng secara live, boleh kalian cek Instagram Gema RMTHNN. Biasanya kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat.